Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah mempelajari saham dan juga valuasinya, hari ini kita akan mempelajari mengenai obligasi dan juga valuasinya. Jadi teman-teman nanti di akhir juga akan ujiannya itu mengenai hitungan ya teman-teman ya. Hmm, lalu, oke, untuk pertama-tama mungkin kita akan membahas dulu mengenai apa sih itu obligasi. Nah, biasa juga obligasi ini mempunyai kata lain yaitu adalah bond atau merupakan surat hutang. Biasanya dikenal di masyarakat itu bukan hanya obligasi, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai surat hutang, ya. Nah, si obligasi ini merupakan sebuah perjanjian jangka panjang antara peminjam, yaitu adalah borrowernya, si perusahaannya, dan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman itu investornya, orang yang membeli si obligasinya. Nah, si peminjam atau perusahaannya itu nanti berjanji akan membayar kembali si uang yang udah dia pinjam, pokoknya ditambah dengan bunganya, sesuai dengan waktu yang memang telah ditentukan oleh si perusahaan, begitu. Nah, pemegang obligasi adalah yang meminjamkan uangnya atau investornya. Jadi, teman-teman harus tahu dulu kedua belah pihak ini biasanya disebut sebagai apa, ya. Nah, menariknya obligasi ini biasanya selalu jangka panjang, walaupun nantinya ketika dia sudah masuk menjadi di bawah 1 tahun, baru dia akan dipasarkan melalui yang namanya pasar uang, begitu ya. Nah, tapi pada awalnya semua obligasi itu dijual di pasar modal dan memiliki beberapa jangka waktu yang tetap ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, atau bahkan ada yang 30 tahunan gitu. Lalu, nah jenis-jenis obligasi pun ada banyak. Untuk yang pertama, jenis obligasi berdasarkan pihak yang menerbitkannya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Nah, obligasi ini dikenal tidak memiliki risiko gagal bayar. Kenapa? Karena ya yang namanya pemerintah, yang namanya negara itu apa ya, di dianggap sulit untuk mereka itu rugi atau bahkan bangkrut. Jadi pasti mereka itu bisa aja untuk bayar gitu ya. Nah, apa sih jenis-jenisnya untuk obligasi pemerintah? Itu ada ORI misalnya ya, obligasi Republik Indonesia. Terus ada apa lagi? SBN, surat berharga negara. Ada SBR, surat berharga rakyat begitu. Ya jadi macam-macam jenisnya. Terus udah gitu, yang kedua ada obligasi korporasi atau yang dikeluarkan oleh korporatnya gitu. Nah, obligasi ini tentunya memiliki risiko gagal bayar karena jika perusahaan itu ngalamin masalah, perusahaan mungkin nggak mampu untuk membayar bunga atau bahkan membayar pokoknya yang sudah sebelumnya dijanjikan gitu. Nah, obligasi korporasi ini biasanya terdiri sama dari 4 jenis huruf gitu ya, hampir sama dengan saham ya. Lalu organisasi korporasi ini juga nanti akan di ranking oleh yang namanya Bapepam. Nah, di ranking biasanya ada dari level AAA sampai AAB sampai nanti EEE gitu. Itu kenapa sih memeringkatkan seperti itu? Karena dari data historikal atau mungkin dari data laporan keuangannya dinilai oleh si pemeringkat obligasi tersebut, adakah kemungkinan perusahaan tersebut mengalami yang namanya gagal bayar. Jadi teman-teman ketika mau membeli obligasi korporasi ini, coba cari obligasi-obligasi yang memiliki rating yang cukup tinggi gitu. Yang ketiga yaitu adalah obligasi pemerintah daerah atau municipal bond. Obligasi ini memiliki risiko gagal bayar namun cukup rendah ya. Suku bunga obligasinya biasanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan obligasi pemerintah ya.
Selanjutnya ada yang namanya foreign bond atau obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah asing atau bahkan perusahaan asing ya. Obligasi ini tentunya memiliki risiko gagal bayar apabila negaranya mengalami yang namanya krisis ekonomi. Selain itu, ada juga perbedaan nilai tukarnya atau nilai kursnya. Yang nilai kurs tersebut dapat menurunkan nilai dari obligasi yang nantinya pas mereka bayar, ternyata misalnya rupiahnya sedang kuat gitu. Jadi akhirnya eh, apa namanya ada perbedaan kurs di dalamnya begitu. Nah, contoh obligasi-obligasi pada zaman dulu itu kayak gini. Jadi masih ada kuponnya. Kenapa? Makanya yang namanya obligasi disebut sebagai surat utang atau surat berharga karena memang pada saat itu masih berbentuk surat seperti ini ya. Nah, karakteristik dari si obligasi ini secara umum semua obligasi sebetulnya memiliki ciri-ciri yang sangat mirip. Tapi ada juga obligasi-obligasi yang memiliki fitur tambahan yang berbeda. Contohnya beberapa obligasi perusahaan itu memiliki ketentuan khusus atau yang disebut sebagai provisi yang akhirnya memungkinkan si penerbit sebelum jatuh tempo dia itu udah mau ngelunasin dulu. Ya, misalnya kita beli obligasi pada tahun 2025, kita memiliki obligasi 10 tahun, berarti nanti mereka itu akan mengembalikan dananya atau kita akan menerima dana kita itu pada tahun 2035. Tapi di tahun 2030 ternyata si perusahaannya itu nggak mau lagi nerbitin obligasi. Mereka pengen bayar tuh si obligasinya. Kenapa? Karena si perusahaan udah punya aset yang sangat banyak untuk membayar hutangnya. Karena kalau misalkan terus-terusan obligasinya itu ada, maka di sisa-sisa tahunnya atau dari tahun 2030 ke tahun 2035, si perusahaan kan tetap mempunyai yang namanya kewajiban untuk membayar si bunganya. Jadi mereka menilai kayaknya udah nggak worth it deh untuk kita menerbitkan atau tetap menerbitkan yang namanya obligasi. Jadi udah aja deh obligasinya kita lunasin sekarang kayak gitu. Nah, ada beberapa obligasi perusahaan yang mempunyai ketentuan provisi seperti itu. Nah, dalam obligasi itu ada beberapa istilah-istilah yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama yaitu adalah par value atau nilai pari gitu ya. Apa sih ini? Ini adalah nilai awal atau nilai nominal dari sebuah obligasi. Contohnya, jika nilai parnya atau par value-nya sebuah obligasi itu adalah $1.000, berarti perusahaan minjem uang $1.000 dari si investornya. Nah, uang inilah yang nantinya akan dikembalikan oleh perusahaan pada saat jatuh temponya, begitu. Yang kedua, yaitu ada tingkat bunga kupon. Ya. Nah, tingkat bunga kupon ini juga bermacam-macam. Ya, yang pertama ada pembayaran kupon. Pembayaran kupon itu adalah jumlah yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Jadi dia itu bentuknya adalah nominal. Misalnya perusahaan membayar bunga $100 per tahun kepada pemegang obligasi. Berbeda dengan yang namanya tingkat bunga kupon atau kupon interest rate ya. Ini bentuknya adalah percentage dari bunga tahunan yang dihitung dari si nilai obligasinya atau par value-nya. Jadi kalau tadi nilai par value-nya itu adalah 1.000, bunga dari itu adalah 100 per tahun, maka tingkat bunga kuponnya adalah 10%. Nah, jadi yang namanya bond itu obligasi itu ada yang step dia itu membayarkan sejumlah dananya dalam bentuk nominal, ada juga yang dia nge-stepnya itu dalam bentuk percentage-nya begitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah obligasi dengan tingkat bunga tetap atau fixed rate bond ya adalah obligasi dengan tingkat bunga yang besarannya itu sama terus-terusan di selama umur obligasi. Jadi kalau misalkan umur obligasi 10 tahun ya selama 10 tahun bunganya akan segitu-gitu aja tidak akan mengikuti peningkatan dari yang namanya apa namanya inflasi begitu ya. Selanjutnya, obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Kalau yang tadi itu tetap, nah yang ini tuh floating. Jadi dia itu akan naik turun, akan berfluktuasi tergantung pada kondisi bunga di pasar. Nah, acuannya apa sih kalau di Indonesia? Yaitu ada yang disebut sebagai suku bunga Bank Indonesia, gitu ya. BI rate
bahasa lainnya. Kalau BI rate naik, ya berarti dia juga akan naik. Tapi kalau turun, ya begitu pula akan selalu mengikuti. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai obligasi tanpa bunga, tapi bukan berarti tanpa adanya pengembalian. Nah, obligasi ini dia tidak membayarkan bunga sama sekali, tapi dijual dengan harga yang lebih murah dari nilai aslinya. Tadi kan ya, si obligasinya itu harganya 1.000. Nah, dia dijual dengan harga 900. Tapi nanti pas jatuh tempo, itu dibayarnya 1.000 kok, atau sorry, ini kan 900.000 ya, jadi dibayarnya 1 juta gitu. Nah, si selisihnya itu adalah keuntungan bagi si investornya. Lalu selanjutnya adalah obligasi diskon emisi awal, ya. Ini adalah obligasi yang sejak awal dijual di bawah nilai aslinya, tapi tetap membayar sebagian bunga selama masa berlakunya. Jadi dia itu si investornya akan dapat dari dua hal, hampir sama dengan obligasi tanpa bunga, sama obligasi yang dengan bunga juga. Dapat bunganya, dapat juga selisihnya, begitu. Nah, selain daripada itu, obligasi memiliki tanggal jatuh tempo. Untuk tanggal jatuh tempo itu biasa disebut sebagai maturity date ya. Ini tuh adalah tanggal di mana perusahaan tersebut wajib untuk membayar uang pokok obligasi kepada si investor. Contohnya, jika obligasi diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2015 dan jatuh tempo pada 4 Januari 2030, berarti jangka waktu obligasi tersebut adalah 15 tahun. Itu yang disebut sebagai maturity debt ya. Ada yang lain yaitu yang disebut sebagai jatuh tempo awal atau original maturity. Ini adalah lama waktu sejak obligasi diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo. Biasanya jangka waktunya yaitu adalah 10 sampai 40 tahun dan jenis obligasinya. Ya. Jadi eh, bedanya sebetulnya ketika maturity date itu akan berlaku tanggalnya, tapi kalau misalkan original maturity itu adalah durasinya begitu. Nah, ada yang tadi di awal saya sebut sebagai call provision atau ketentuan penebusan. Ketentuan penebusan adalah aturan yang memberikan hak kepada si penerbit obligasi untuk melunasi obligasi lebih awal. Padahal sebetulnya belum harus jatuh tempo. Nah, biasanya saat si perusahaan tersebut menebus lebih awal, mereka itu harus membayar sejumlah penalti ya, atau harus membayar lebih besar daripada nilai aslinya kepada si pemegang obligasi. Karena kan si pemegang obligasi ini misalnya tadi ya, dari tahun 2025 sampai 2035 dia itu udah punya pencanangan bahwa ya nanti dia setiap tahunnya akan mendapatkan yang namanya bunga. Tiba-tiba ternyata obligasinya tersebut dilunasi. Akhirnya beberapa tahun yang belakang itu dia tidak bisa mendapatkan bunga lagi. Nah, itu juga menjadi sebuah kerugian bagi si investor begitu. Nah, jadi disebut sebagai tambahan pembayaran atau premi penebusan atau call premium. Jumlahnya seringkali setara dengan bunga selama 1 tahun. Contohnya adalah obligasi yang dijual senilai $1.000 dengan bunga tahunan 10%, dia itu memiliki premi penebusannya adalah $100 juga ya. Jika penebus ingin menebus obligasi sebelum waktunya, maka mereka harus membayarkan 1.100, yaitu adalah 1.000 nilai pokok, yang 100-nya adalah premi penebusannya. Nah, ketentuan pelunasannya yaitu ada aturan yang mewajibkan perusahaan penerbit obligasi untuk melunasi sebagian utangnya setiap tahun, bukan menunggu sampai jatuh tempo. Ada juga obligasi yang seperti ini, jadi dia itu simultan. Terus-terusan nilai parnya itu akan turun gitu. Misalnya sebuah perusahaan menerbitkan obligasi senilai 100 juta untuk 20 tahun dan harus melunasi 5% setiap tahunnya, yaitu 5 juta per tahun. Nah, nanti si perusahaan punya dua cara nih. Yang pertama, menebus langsung obligasinya dari investor sesuai nilai parnya. Biasanya ada sistem pengundian untuk menentukan obligasi mana nih yang akan ditebus terlebih dahulu gitu. Jadi nggak semua obligasi yang udah diterbitkan.
Atau yang kedua, membeli kembali obligasi di pasar terbuka jika harganya sesuai dengan syarat pelunasan. Jadi kalau yang kedua itu nunggu obligasi ada yang dijual di pasar gitu. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur lain. Yang pertama yaitu adalah convertible bond. Jadi bisa ditukar jadi saham suatu saat gitu. Aduh, saya udah nggak bisa pegang obligasi lagi nih karena obligasi itu menurut saya kan ada bunganya misalnya. Saya sekarang sudah menghindari riba. Nah, itu bisa ditukar langsung jadi saham. Atau waran. Waran itu hak bagi investor untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dia itu berhak membeli sejumlah saham di apa ya diberikan hak keistimewaan, hampir sama dengan saham preferen begitu. Yang ketiga yaitu obligasi yang dapat dijual kembali adalah obligasi dengan ketentuan yang memungkinkan investornya menjual kembali kepada perusahaan. Ah, udah saya sekarang udah nggak mau lagi pegang obligasi terus dijual. Padahal belum harus jatuh tempo. Itu ada yang bisa yang namanya putable bond. Terus ada obligasi pendapatan yang dia itu membayarkan bunga hanya jika perusahaan memiliki laba untuk itu. Jadi kalau perusahaannya rugi ya dia juga nggak akan dapat bunganya. Jadi hampir seperti saham ya kalau yang ini. Selanjutnya yaitu adalah obligasi terindeks atau obligasi yang pembayaran bunganya itu ada dari indeks inflasi perhitungannya sehingga apa ya melindungi si pemegang saham itu dari adanya inflasi. Nah, nih ada keterangan-keterangan lainnya ya. Jadi tadi kan ada yang namanya nilai par ya. Nilai par, lalu selanjutnya nanti akan ada yang disebut sebagai interest rate atau bunga dari si obligasi tersebut. Nah, bunganya itu disebut sebagai kupon interest rate ya. Lalu ada yang disebut sebagai bunga di pasar. Bunga di pasar itu adalah BI rate gitu ya. Nah, ketika si kupon interest rate atau bunga obligasinya sama dengan bunga di pasar, maka obligasi tersebut akan dijual pada nilai parnya gitu. Jadi tetap nanti itu dijualnya tuh pada 1.000 gitu ya kalau tadi harganya 1.000. Nah, lalu kalau misalkan si nilai sorry bunga obligasinya lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang ada di pasar, maka kan orang-orang pada nggak mau dong megang obligasinya karena lebih rendah nih daripada bunga yang berlaku di pasar. Sehingga mereka tidak tertarik untuk membeli obligasi. Gimana nih caranya si perusahaan biar orang-orang tetap tertarik membeli obligasinya dia? Maka biasanya ini disebut sebagai diskon bond atau dijual di bawah dengan harga nominalnya kan harusnya dijualnya tadi 1.000 ya. Nah, dijualnya mungkin 980 gitu. Atau mungkin 900 gitu. Selanjutnya ada yang disebut sebagai premium bond. Ini adalah kebalikan dari si diskon bond. Karena si bunga obligasinya lebih besar dibandingkan dengan bunga. Sehingga orang-orang pada mau nih untuk beli. Biasanya dia itu dijual di atas 1.000 dolar atau di atas par value-nya. Begitu. Nah, ini adalah contoh obligasi. Kalau teman-teman lihat dari sini, berarti nih periode penawarannya adalah 27 sampai 20 Februari. Nah, ini adalah eh, rentang waktu penjualannya, begitu. Ori 027 T3 ini adalah nomor serinya. Kuponnya nih 6,65% per annum. Nah, ini adalah em, apa namanya? Bunganya begitu. Terus di sini ada tenornya katanya 3 tahun, yang ini ada tenornya katanya 5 tahun gitu. Berarti nanti akan dikembalikan setelah 5 tahun atau setelah 3 tahun begitu ya. Ini adalah ORI. Berarti kalau ORI berarti obligasi pemerintah ya. Nah, oke. Sekarang akan ada tugas teman-teman. Silakan komen di dalam video ini boleh salah satu aja teman-teman mau yang hijau atau mau yang gold ya. Silahkan cari yang pertama nomor serinya, yang kedua adalah bunga obligasinya,
Lalu kapan jatuh temponya dan nomor serinya tadi udah ya. Nomor serinya udah. Oke. Itu aja teman-teman. Silakan di komen untuk nanti teman-teman sebagai absen untuk mata kuliah ini ya. Nah, ini teman-teman kalau yang pengen lebih memahami lagi mengenai obligasi, sukuk dan juga saham. Saya lanjutkan di part 2 ya, teman-teman.